Selamat siang, nama saya Rasyalina Puribidavani dari kelas Refinery 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang distilasi atmosferik. Untuk lebih lengkapnya, simak video presentasi saya. Distilasi atmosferik merupakan pemisahan pada tekanan atmosfer antara 1 sampai 1,5 atmosfer. Tujuannya yaitu untuk memisahkan senyawa hidrokarbon yang dihasilkan oleh proses distilasi crude oil. Umpan yang digunakan dalam distilasi atmosferik berupa crude oil yang nantinya akan didistilasi dengan tekanan atmosfer. Setelah itu akan dihasilkan produk berupa gas nafta, kerosin, heavy gas oil, light gas oil, dan yang terakhir itu berupa residu. Pada proses distilasi atmosferik, crude oil akan masuk ke dalam proses desalting. Nah, desalting ini berfungsi untuk menghilangkan kadar garam, karena kadar garam yang tinggi akan berpengaruh pada alat-alat yang digunakan selanjutnya, seperti dapat menyebabkan korosi pada heat exchanger. Selanjutnya, setelah melalui proses desalting, akan terjadi proses separasi yang akan menghasilkan produk. Nah, produk tersebut berupa gas, nafta, kerosin, gas oil, dan juga residu. Pada kolom distilasi terjadi pemisahan berdasarkan titik didihnya. Untuk suhu 20 derajat, fraksi yang dihasilkan berupa gas. Untuk suhu 40 derajat Celcius, fraksinya berupa nafta. Untuk suhu 70 derajat Celcius, fraksinya berupa gasolin, dan untuk suhu 120 derajat, fraksinya berupa kerosin. Sedangkan untuk suhu 200 derajat Celcius, fraksi yang dihasilkan berupa light gas oil, sedangkan untuk 300 derajat berupa heavy gas oil, sedangkan untuk 600 derajat Celcius berupa residu. Untuk diagram ini dapat dilihat bahwa crude oil pada tangki dialirkan menggunakan pompa ke unit heat exchanger. Selanjutnya, dialirkan ke dalam furnace untuk memanaskannya sampai temperatur 330 derajat. Kemudian, umpan itu akan masuk ke dalam kolom distilasi atau kode T1. Nah, untuk memisahkan crude oil tersebut berdasarkan fraksi-fraksi titik didihnya. Proses pemisahan ini dilakukan pada tekanan atmosferik. Lalu nanti akan dihasilkan produk atas yang mengandung fraksi minyak ringan berupa gas dan nafta, lalu dialirkan melalui HE kepada tangki akumulator untuk memisahkan gas-gasnya yang ringan dengan nafta. Gas tersebut nanti akan dibuang ke flare, sedangkan fase cairnya dikembalikan ke dalam kolom destilasi lagi. Dari tray dengan menggunakan pompa dilakukan pendinginan, lalu dikembalikan lagi ke puncak menara. Sedangkan produk samping dari kolom destilasi akan dimasukkan ke dalam stripper. Nah, dalam fraksi kerosin diambil dari tray 2 dan 4 dan mengalir ke stripper dengan kode T2A. Selain itu, untuk pada light gas oil diambil dari tray 1 dan 2 mengalir ke stripper dengan kode T2B untuk dihilangkan fraksi ringannya. Sedangkan pada heavy gas oil akan mengalir ke stripper dengan kode T2C. Pada kolom ini, fraksi-fraksi tersebut akan di-stripping dengan steam untuk mengambil fraksi-fraksi ringannya. Nah, produknya itu berupa kerosin, light gas oil, dan heavy gas oil. Dari setiap aliran samping ini nanti akan dikembalikan ke kolom destilasi sebagai reflux, dan sebagian lagi diambil sebagai produk untuk komponen blending atau campuran. Sedangkan produk bawah atau bottom produk itu berupa long residu dan diumpankan lagi ke dalam heavy vacuum unit atau dengan kode HVU 110. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.